Halo warga intelektual sekalian. Wah, ini sih parah ya. Kenapa sih banyak warga Konoha itu yang melakukan hal yang aneh-aneh gitu? Kenapa di Konoha itu banyak orang yang melakukan ritual ibadah itu di tempat yang tidak semestinya gitu ya? Di situ orang lagi sibuk-sibuknya, di situ orang lagi lalu lalang gitu ya. Di situ mereka melakukan ritual ibadah gitu ya. Kalau saya perhatikan ya, ada banyak warga Konoha seperti ini ya. Ini menurut saya itu sangat-sangat mabuk agama. Jadi kalau ada di atas daripada mabuk agama, nah itu tuh namanya ya. Di atas daripada mabuk agama, itulah yang dialami pria ini ya. Bayangkan ya, dia melakukan ritual ibadah itu di tempat yang sangat-sangat tidak enak banget gitu. Bayangkan melakukan ritual ibadah itu di pesawat guys ya. Orang-orang di sana lagi melakukan perjalanan ya, tapi aduh, melakukan ritual ibadah di pesawat itu sangat-sangat aduh, sungguh di luar nulur ya menurut saya pribadi ya. Kemudian ada yang melakukan ritual ibadah di tengah jalan gitu ya, ada yang melakukan ritual ibadah di atas mobil gitu, ada yang melakukan ritual ibadah di dekat rel kereta api gitu ya. Tapi cuman satu ya yang jarang dilakukan oleh warga Konoha kalau melakukan ritual ibadah, yaitu di tengah rel kereta api. Kalau di tengah rel kereta api nggak pernah tuh ya. Kalau di pinggir-pinggirnya banyak tuh ya yang melakukan ritual ibadah. Jadi gini guys ya, saya tuh cuma bertanya di video ini ya, saya tidak akan memberikan pernyataan. Kenapa sih warga Konoha itu banyak banget melakukan ritual ibadah itu di tempat yang tidak semestinya? Kenapa? Apa alasannya? Apakah kalau misalnya nih ya nggak melakukan ritual ibadah langsung masuk neraka gitu? Apakah itu alasannya? Bagaimana dengan musafir? Musafir itu kan melakukan perjalanan jauh ya. Mereka tidak melakukan ritual ibadah tuh biasanya ya. Kemudian pada saat puasa mereka nggak ikut puasa tuh ya. Musafir seperti itu guys. Cuman ilmunya yang masih cetek kali ya. Kalau ilmunya masih cetek gitu ya, masih dalam beragama itu cuman luar-luarnya aja. Biasanya ya orang-orang seperti ini ya pamer gitu ya, pamer tentang ibadahnya dan lain sebagainya. Kemudian selain itu ya, kalau ada misalnya orang lagi sholat di pesawat misalnya, sah-sah aja kalau misalnya sholat di pesawat ya. Tapi yang saya tanya itu, kalau sholat di pesawat itu kiblatnya kemana coba? Kan pesawat itu kan ini ya, di atas awan itu kan ya enggak terarah gitu ya. Kadang jigzag gitu kan pesawatnya. Jadi arah kiblatnya kemana gitu? Kadang muter kepala gitu ya. Ya arah kiblatnya kemana gitu? Apakah arah kiblatnya benar atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ini lama saya pikirkan guys, lama saya renungkan. Padahal kan bumi itu kan bulat ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa kalau misalnya kiblat itu misalnya menghadap kemanapun, saya nggak melarang ya, umat muslim kalau misalnya sholat ya, nggak jadi masalah ya. Tapi kan kalau bumi itu bulat ya, ini nih ya, bulat ya, misalnya nih bumi bulat nih ya, terus ada orang sholat di sini nih, nah di sini nih Mekah misalnya ya tujuannya kan kalau bulat itu kan kemanapun ditarik nyampe kan, ya nggak sih? Ini cuma bertanya ya, saya tidak memberikan kesimpulan ya, cuma bertanya. Ini kalau misalnya ada sholat, misalnya nih ya, ini bumi bulat nih, ibaratnya ya, bulatnya. Terus ada orang sholat di sini nih, ya. Nah, kemanapun arahnya, tetap kan itu sama ke Mekah juga ya. Misalnya nih menghadap ke sana, misalnya nih menghadap ke sono, ke atas, ya. Kan bisa dari sini nih, kan, ya. Kemudian kalau menghadap ke sana, bisa ke sini kan. Karena bulat gitu ya, bukan datar. Kecuali datar, bisa salah arah gitu ya kan. Ini kan bumi kan bulat ya. Saya cuma bertanya gitu. Kalau bumi itu bulat, kalau kita percaya bumi itu bulat, terus arah kiblatnya itu kan pasti nyampe dong ya, kemanapun nyampe kan. Karena bulat kan. Ya nggak sih? Bisa mengarah gitu ya. Kecuali datar ya. Kalau bumi datar ya. Kalau misalnya nih nggak bulat gitu. Ya salah gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya kenapa banyak di Konoha itu yang menganggap bahwa bumi itu datar? Apakah ini sebenarnya rahasianya? Apakah ini sebenarnya alasan yang sesungguhnya? Jadi dulu saya itu merenung ya, kenapa sih warga Konoha itu banyak yang berpikir bahwa bumi itu datar. Bahkan mereka ngotot gitu ya. Ngotot banget bahwa bumi itu datar. Apakah ini alasannya? Kalau mereka lagi sholat gitu ya, lagi ibadah. Ya sehingga
arah kiblatnya itu harus pas gitu ya. Kalau bulat itu kan ya, ini cuma bertanya ya, guys, saya tidak memberikan pernyataannya. Ya bisa aja kan ya sebenarnya, ya nggak sih? Bisa aja kemana juga arahnya gitu ya. Mau menghadap ke sana bisa ke Mekah gitu ya. Kemudian menghadap ke saya bisa ke Mekah gitu ya. Kalau mau menghadap ke sana juga bisa ke Mekah. Karena bulat gitu ya. Tapi kalau datar ya salah gitu. Kalau misalnya menghadap ke sini di sana Mekah kan salah kan kalau datar ya. Ya, tapi kan kalau bumi bulat ya nyampe gitu ya arah kiblatnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini yang dirahasiakan selama ini atau tidak? Saya cuma bertanya, saya tidak akan memberikan pernyataannya. Jadi kalau misalnya nih ya, ada yang bertanya, jangan kepanasan dulu dong ya. Kenapa sih di Konoha itu kalau ada orang yang bertanya itu selalu dianggap menghina agama gitu? Enggak, saya nggak ada menghina agama di sini ya. Saya berpikir rasional gitu ya. Jadi gini guys ya, jangan berpikir kalau misalnya orang yang bertanya itu pengen melucuti yang namanya rahasia-rahasia. Enggak. Ya siapa tahu misalnya dengan bertanya saya jadi pindah agama gitu ya kan. Ke agama yang saya tanya itu ya kan. Kita nggak tahu ya kan. Saya cuma bertanya gitu ya. Kenapa di Konoha itu banyak orang yang takut dengan pertanyaan? Apakah karena agama itu sudah tidak relevan di zaman sekarang ini? Kemudian kenapa banyak warga Konoha itu yang melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh gitu ya? Melakukan ritual ibadah di jalan dan lain sebagainya. Jadi gini guys ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya, saya tidak mengatakan bahwa ini salah ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Anda yang memberikan kesimpulannya. Sah-sah aja nggak jadi masalah. Namanya juga keyakinan ya kan. Tapi gini guys, jadi dulu ternyata zaman dulu banget ya, bukan zaman sekarang ya. Zaman dulu banget itu ternyata ada istilah orang-orang Farisi. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini kalau misalnya Anda itu beragama Syamawi, sudah familiar dengan orang-orang Farisi ini. Jadi orang-orang Farisi itu bukan berarti saya mengatakan bahwa umat muslim yang ada di Konoha itu orang Farisi ya. Orang Farisi itu ciri khasnya mereka ibadah itu biasanya mereka pamer gitu ya. Jadi orang Farisi itu biasanya melakukan ritual ibadah itu di tengah jalan, ya di rel kereta api. Zaman dulu belum ada rel kereta api ya. Ibaratnya di jalan raya lah gitu ya. Ya orang lewat dari situ ya mereka melakukan ritual ibadah di sana. Kemudian mereka melakukan ritual ibadah di tempat ibadah orang lain gitu ya. Kemudian mereka melakukan ritual ibadah di tempat yang ramai seperti pasar misalnya gitu ya. Kemudian di situ orang banyak, di situ melakukan ritual ibadah gitu. Apa sih tujuan daripada orang-orang Farisi ini? Zaman dulu ada tuh sejarahnya tuh ya. Tujuannya itu supaya mereka kelihatan melakukan ritual ibadah gitu. Supaya mereka itu kelihatan taat kepada Tuhan gitu ya. Supaya dianggap mereka itu orang yang bertuhan gitu, orang yang wow gitu ya. Dan ini menurut saya pribadi kesalahan gitu, cacat logika. Menurut keyakinan saya, ini keyakinan saya pribadi ya, kalau seseorang itu semakin pamer ibadahnya gitu ya, semakin memamerkan gitu, menurut saya pribadi ini adalah orang yang caper gitu, cari perhatian gitu. Ya, dia tidak pernah dihargai gitu. Karena menurut keyakinan saya, bagaimana supaya kita cepat diterima di lingkungan, cepat diterima di dalam pergaulan sosial, biasanya itu ada berbagai cara ya. Yang pertama, kita kaya ya, kemudian kita pintar, dan selanjutnya kita religius gitu ya. Seolah-olah religius gitu ya, pura-pura religius gitu ya. Jadi ada semacam kepuasan tersendiri kalau misalnya kita itu pura-pura religius gitu ya. Supaya kita diterima di pergaulan sosial gitu ya. Padahal pada faktanya kan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sok suci gitu ya kalau saya perhatikannya. Padahal kelakuannya macam setan gitu ya. Dan di Konoha juga kalau saya perhatikan itu ya, warga Konoha itu kan salah satu negara paling rajin berdoa di dunia. Ya, salah satu paling rajin berdoa di dunia itu adalah warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu masih banyak yang namanya korupsi? Apa alasannya? Apakah setelah berdoa kita lanjut korupsi gitu? Bahkan di rumah ibadah juga ada hilang tuh sendal. Banyak tuh di rumah ibadah hilang sendal. Iya kan? Saya nggak tahu ya, apakah di rumah ibadah itu ada setan gitu. Katanya rumah ibadah suci, tapi kenapa ada orang yang nyuri sendal gitu ya? Bayangkan di rumah ibadah ada hilang sendal ya. HP hilang di rumah ibadah, tas hilang, dompet hilang di rumah ibadah. Sementara di Jepang nggak ada agama di sana. Di bandara hilang HP,
hilang dompet, kembali itulah enaknya jadi negara maju. Ya, tapi kan warga Konoha itu ya selalu melihat sisi negatif. Apa sih enaknya jadi negara maju? Ya ngapain sih jadi negara maju? Ya selalu melihat sisi negatifnya. Negara maju itu stres, negara maju itu banyak yang masyarakatnya itu yang depresi. Ya di Konoha juga banyak. Di mana-mana banyak orang yang stres, guys. Ya, kalau dibandingkan dengan Jepang, kita lebih stres gitu. Warga Konoha kan selalu mencari celah gitu ya, supaya kita tidak jadi negara maju. Jadi untungnya jadi negara maju itu masyarakatnya pada jujur, guys. Saya mengalami sendiri, guys. Saya pernah kehilangan yang namanya dompet. Kebetulan ada isinya tuh ya dompetnya. Saya nyesal ya, dompet itu ada isinya gitu, ada duitnya. Nggak hilang, maksudnya nggak balik, guys. Dompetnya nggak balik. Ya, biasanya kalau dompetnya nggak ada isinya, cuman KTP doang, biasanya balik sih ya. Karena apa? Karena rugi juga ya kan, ngapain ya kan ngambil dompet yang cuma ada KTP-nya gitu, nggak ada isinya kan. Ya lumayan lah beramal ya kan, ya sok suci gitu ya, ngebalikin dompetnya padahal gara-gara ini ya kan ada isinya kan, maksudnya gara-gara nggak ada isinya gitu. Kalau ada isinya coba ditilap tuh ya dompetnya kan. Itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana ya, kenapa di Konoha itu ya selalu nggak balik gitu ya? Kalau misalnya ada dompet yang hilang itu nggak balik biasanya, rata-rata ya, itu menurut penelitian. Dompet yang hilang di Konoha itu 9 dari 11 dompet nggak kembali, cuman 2 dompet yang kembali. Itu menurut penelitian, guys. Ada penelitian tuh ya, negara-negara yang paling jujur di dunia ini seperti Jepang, Swiss, Finlandia dan sebagainya, biasanya hilang dompet itu kembali lagi ya. Itulah enaknya jadi negara maju, guys. Jadi kalian tuh jangan gerutu-gerutu gitu. Ngapain sih jadi negara maju? Kenapa kamu mikir negara maju? Ya di negara maju itu hidupnya lebih berkualitas gitu. Kalau kita kehilangan dompet, ya pasti balik lagi dompet kita. Sama seperti Jepang misalnya. Kemudian masalah ibadah misalnya. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan itu, dalam beribadah itu kita itu selalu pamer gitu. Sama seperti orang-orang Farisi gitu ya. Orang yang suka pamer ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian ya kalau kita runut lagi sejarah tentang agama zaman dulu, ternyata ya orang-orang Kristen zaman dulu itu ya mereka juga dulu sama seperti Konoha sekarang ini ya, seperti negara mabuk agama. Dulu Kristen pernah mabuk agama, guys, ya tanpa kita sadari. Dulu banget ya, zaman kegelapan Kristen sangat-sangat mabuk agama. Sehingga orang Kristen itu ya mirip-mirip seperti di Konoha, memisahkan antara ibadah dengan yang namanya agama gitu. Maksudnya zaman dulu mau gabungkan ibadah dengan yang namanya agama gitu ya. Jadi maksudnya gini, guys ya, ini agak susah dijelaskan ya. Dulu Kristen itu mereka itu tidak menggabungkan, mereka sekuler ya. Dulu Kristen itu sekuler, guys. Maksudnya sekuler bukan dalam bernegara tapi dalam beragama ya. Jadi agama Kristen itu dulu berpikir bahwa ibadah mereka, ritual ibadah mereka seperti misalnya ke gereja, kemudian berdoa, ya mereka itu biasanya memamerkan ke orang lain gitu. Zaman dulu banget ya, zaman kegelapan ya, orang-orang Kristen zaman dulu seperti itu ya. Sekarang udah mulai berubah ya, udah ada perubahan ya. Sekarang sudah mulai sekuler kan, ya maksudnya sekarang sudah mulai menggabungkan. Zaman dulu kan sekuler ya. Jadi zaman dulu ya orang Kristen itu sangat-sangat sekuler ya dalam beribadah. Mereka menganggap bahwa melakukan ritual-ritual ibadah itu adalah akan membawa mereka ke surga gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang orang Kristen itu sudah menggabungkan ya. Mereka bekerja misalnya jadi guru, jadi dokter, jadi apapun itu ya, jadi pokoknya profesi sehari-hari itu ya. Mereka menganggap bahwa itu adalah ibadah mereka kepada Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan negara-negara Kristen itu nggak semuanya, tapi ya negara-negara Kristen itu mayoritas maju. Ada juga yang nggak maju seperti Burundi misalnya. Tapi saya ngomong biasanya ya. Biasanya yang mayoritas Kristen seperti Korsel misalnya, Amerika misalnya, ya kemudian Swiss, Finlandia. Sebenarnya mereka itu kan bekas dari Kristen ya, walaupun di sana juga Kristennya itu sedikit ya. Tapi kalau di KTP mereka ya beragama ya. Cuman pelaksananya mereka nggak beragama ya. Kemudian selain itu ya kalau saya perhatikan itu orang-orang Kristen zaman sekarang itu sudah mulai, ya bukan mulai ya, memang dari dulu ya, mereka
sudah mulai itu berpikirnya itu rasional gitu ya. Mereka berani mendebat pemuka agama, nggak semuanya tapi ya, tapi biasanya seperti itu ya. Mereka berani mendebat gitu ya. Mereka berani mempertanyakan kebenaran dan lain sebagainya. Ada macam-macam ya. Sebenarnya ya karakter daripada umat beragama. Cuman kalau saya perhatikan tuh kalau kita bandingkan dengan umat mayoritas di Konoha itu, orang Kristen itu lebih berani bertanya gitu ya, mempertanyakan kebenaran. Karena apa? Karena zaman dulu sudah pernah mengalami yang namanya zaman kegelapan. Cuman warga Konoha sekarang ini mengikuti gitu ya zaman kegelapan orang-orang Kristen zaman dulu. Mereka tidak pernah baca sejarah gitu. Jadi kalau kita baca sejarah pasti paham lah. Jadi umat Muslim yang ada di Konoha itu yang baca sejarah itu cuma sedikit ya, baca sejarah masa Dark Ages atau zaman kegelapan Kristen. Ya bisa dihitung jari ya, seperti misalnya Pak Ade Armando, ya kemudian Islah Barawi, ya kemudian Denny Siregar, ya dan lain sebagainya ya. Cuman sedikit ya, guru gembul lah sebagainya, cuman sedikit ya, cuman nggak sampai 10% ya yang baca sejarah tentang agama Kristen zaman dulu ya, zaman kegelapan gitu ya, yang baca sejarah tentang agama-agama terdahulu gitu ya. Cuma sedikit, biasanya mereka hanya belajar tentang agama ya, agama tok gitu ya, agamanya doang yang dipelajari. Makanya banyak orang yang radikal. Orang yang radikal itu kan biasanya mereka itu enggak mempelajari berbagai agama, hanya satu agama tok yang dipelajari ya, sehingga mereka radikal. Karena mereka enggak pernah berpikir rasional. Sama seperti orang yang nggak pernah ngerantau gitu ya. Orang yang nggak pernah ngerantau itu misalnya nih di kampungnya doang terus gitu, tiba-tiba ngerantau gitu ya. Nggak pernah ngelihat orang yang berbeda gitu ya, berbeda ras, suku dan sebagainya. Ya mereka pasti terkejut dah. Kenapa? Karena dunia ini ternyata luas ya. Jadi banyak tuh ya orang yang sebelum merantau itu biasanya mereka berpikirnya itu kampungan gitu ya, bahwa suku saya yang paling jago ya, agama saya yang paling hebat dan sebagainya ya. Tiba-tiba mereka merantau, mereka melihat oh ternyata bukan ya. Ya jadi seperti itu guys ya, orang yang radikal itu seperti itu ya. Orang yang radikal itu biasanya mereka tinggal di daerah yang tidak terlalu plural sebenarnya. Ya mereka tinggalnya itu cuma satu daerah terus gitu ya, kemudian pergaulannya juga cuma satu agama terus gitu ya, nggak pernah bergaul dengan yang beda agama. Sama seperti kasus daripada Tretan Muslim. Tretan Muslim itu sebenarnya kan hampir jadi radikal ya. Untung dia bertemu dengan orang Kristen ya, orang-orang Katolik ya. Makanya dia pernah cerita, orang Katolik pernah mendoakan saya sehingga saya berubah. Kalau nggak saya akan ya sama seperti orang-orang yang ya mabuk agama gitu ya. Ya sama seperti pengikut daripada Rizik Sihab dan Rizik Bahar gitu ya. Kok Rizik Bahar sih? Habib Bahar maksudnya. Ya kenapa? Karena mereka jarang bergaul dengan yang beda agama. Nah, itu perbedaan yang kalau saya perhatikan. Ini perbedaan yang sangat signifikan kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian apakah ini mempengaruhi atau tidak? Saya nggak mendoktrin yang nonton video ini, saya hanya berdiskusi gitu ya, ngajak diskusi yang nonton video ini ya. Supaya apa? Supaya kita ya tahu apa yang sebenarnya yang terjadi dengan warga Konoha gitu. Rata-rata warga Konoha itu mabuk agama gitu. Cuman banyak yang belum sadar gitu ya. Jadi perjalanan saya itu masih panjang ya, karena banyak warga Konoha yang mabuk agama. Kalau dihitung-hitung tuh sampai hampir 70% yang mabuk agama kalau saya perhatikan di Konoha. Ya saya nggak tahu kenapa ya bisa seperti itu, nggak tahu alasannya apa ya. Oke ya, coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian videonya, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.